dengan UNHCR hanya berbekal ID card bisa masuk ke Indonesia. Oke, kalau hanya sekelompok atau dua kelompok, ini berbondong-bondong, mau sampai kapan ini tiba di Aceh? Ya, ini juga harus dipertanyakan sikap UNHCR ini terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di Aceh. Jangan sampai ada ide atau isu menawarkan pulau atau meminta pulau kemudian kita turuti. Ini bahaya di kemudian hari. Ini tentang kedaulatan, bukan lagi kemanusiaan atau seiman. Ini apalagi kok sampai menyiapkan pulau hanya khusus untuk mereka. Ya, mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh, yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung, pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan, dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP, woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan, dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambakan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woy, tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek, kadro. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik aja dia aja yang terdampar. Sekarang lagi rame di media sosial tentang akan dibuatkannya sebuah lahan atau lokasi untuk penampungan bagi para pengungsi dari Rohingya. Tentu saja hal ini membuat banyak rakyat di negeri ini pun menjadi tidak sepakat atau mungkin bisa dikatakan kecewa ya. Karena kecewanya itu menurut berita yang beredar, tapi entah nanti pelaksanaannya itu bagaimana, terjadi atau enggak, itu kan disediakan sebuah pulau itu untuk menampung para etnis Rohingya yang sekarang banyak terdampar di Aceh. Dan tentu saja itu kan menjadi polemik ya. Polemiknya itu begini, kita orang Indonesia, orang pribumi Nusantara, orang pribumi Indonesia, untuk bisa mendapatkan sebuah tanah atau mendapatkan sekapling tanah itu harus beli.
dan membeli tanah itu pun juga tidak murah. Ada yang bekerja keras, ada yang jual perhiasan, bahkan ada yang sampai hutang tetangga. Itu cuma untuk beli tanah. Nah ini kok tiba-tiba ada etnis Rohingya, ada pengungsi dari Rohingya, kok tiba-tiba karena meminta tanah atau meminta lahan untuk para pengungsi, kok katanya itu disetujui dan mau ditempatkan di suatu wilayah di Indonesia. Ini kan mungkin ya membuat orang di negeri ini ya apa ya istilahnya ya kecewa. Karena itu tadi, yang orang sini saja untuk mencari tanah, untuk memiliki tanah itu repotnya bukan main. Lah ini orang luar kok datang tiba-tiba langsung diberi tanah, kan seperti itu ya. Namun sebenarnya hal itu ya wajar lah, karena kita itu orang Indonesia itu ya rakyat yang apa ya, yang campur aduk masyarakatnya itu, tidak semua Muslim, ada yang Kristen, ada Hindu dan Buddha. Dan sebagaimana kita lihat para etnis Rohingya itu kan, karena mereka itu ada yang menerima, itu salah satu faktornya karena faktor agama ya, sebab mereka adalah beragama Muslim, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Indonesia itu pun memiliki perasaan atau apa ya, punya persamaan persepsi karena sama Muslim tadi, sehingga melihat saudaranya terlunta-lunta seperti itu menjadi kasihan seperti itu. Namun kalau kita lihat sejarahnya, kita kilas balik ke belakang, etnis Rohingya kenapa kok sampai diusir dari Myanmar? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita baca sejarahnya, etnis Rohingya itu dulunya itu nenek moyangnya itu koloninya Inggris. Dan kita juga tahu Inggris itu siapa? Inggris itu adalah negara yang menjajah Myanmar. Nah ketika itu Inggris merekrut orang-orang dari etnis Rohingya ini. Sehingga sekarang ketika penjajahan Inggris sudah tidak ada, otomatis orang-orang pribumi Myanmar marah kepada etnis Rohingya karena dulu nenek moyangnya berkoloni atau bersekutu dengan penjajah. Dan terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia, ya memang ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Karena fakta di lapangan, kalau kita lihat video yang beredar maupun foto, itu banyak sekali orang-orang Rohingya dalam camp pengungsian itu sering marah-marah, kata-katanya kasar. Kemudian juga ada beberapa kejadian yang sebenarnya itu tidak pantas. Misalnya ada etnis Rohingya yang diberi makan tapi protes karena makanannya tidak enak dan katanya porsinya kurang banyak. Kemudian ada juga itu kejadian di Aceh juga, ibu-ibu yang sedang duduk di karpet kemudian disuruh pergi tidak mau. Jadi apa ya, istilahnya mereka itu keras kepala, tidak bisa diatur dan lain sebagainya. Dan kekhawatiran-kekhawatiran itu kan muncul dari apa ya, dari sepak terjang mereka dan juga dari masa lalu mereka. Dan ini sangat wajar sekali terjadi di negeri ini. Jika misalnya rakyat di negeri ini tidak semuanya itu setuju dengan adanya etnis Rohingya yang rencana mau ditampung di Indonesia dan bahkan disiapkan sebuah pulau untuk mereka. Ini kan sebuah tindakan yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi rakyat di negeri ini. Makanya bagi pemerintah harusnya berpikir ulang kalau mau menyediakan lahan atau menyediakan pulau cuma khusus untuk etnis Rohingya. Kalau soal kasihan, sekali lagi kita itu umat Muslim itu sebenarnya juga kasihan kepada mereka karena mereka juga kebanyakan beragama Muslim. Tapi dalam pelaksanaan kasihan itu kan tidak serta-merta seperti itu. Dalam hati kita memang kasihan, tapi dalam hal bernegara ya semua itu harus mengikuti aturan yang ada. Jadi tidak boleh dan tidak bisa dong orang yang datang belakangan karena merasa sama-sama memiliki agama yang sesuai dengan kebanyakan penduduk di Indonesia kok tiba-tiba apa ya, seolah-olah memiliki posisi atau diberikan sebuah penghargaan seperti itu. Kan ini tentu saja sangat tidak tepat ya. Dan sekali lagi kita itu sebenarnya juga kasihan dengan mereka. Orang dari Rohingya terusir dari negara Myanmar, terombang-ambing di lautan, tidak tahu arah dan tujuan, mau tinggal di mana.
kita juga kasihan. Tapi kalau kita lihat latar belakang mereka, kemudian tentang sistem yang ada di negara ini, ya harusnya pemerintah itu berpikir ulang jika ingin menempatkan orang-orang Rohingya di negeri ini. Apalagi kok sampai menyiapkan pulau hanya khusus untuk mereka.